Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ena Rosyani. Kali ini saya mau ngebahas sesuatu yang menurut saya penting banget buat dipahami, terutama buat kalian yang lagi belajar tentang dunia data, yaitu tentang framework Big Data. Ini adalah materi dari sesi 4 kuliah bisnis Big Data. Dan jujur ya, waktu pertama kali saya ketemu materi ini, saya sempat overwhelmed karena nama-namanya teknis banget. Tapi tenang, saya bakal jelasin dengan cara yang gampang dicerna. Jadi stay tune sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke frameworknya, saya mau kasih sedikit konteks dulu nih. Bayangin, kamu punya data yang jumlahnya miliaran baris. Dari berbagai sumber, transaksi, pelanggan, media sosial, sensor IoT, dan sebagainya. Kalau kamu coba olah semua itu pakai Excel biasa atau database konvensional, ya wassalam. Sistemnya bakal nge-crash duluan. Nah, disinilah framework Big Data masuk. Framework ini adalah kerangka kerja atau bisa dibilang infrastruktur yang memungkinkan kita mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data dalam skala yang sangat besar secara efisien. Dan yang menarik, framework ini terus berkembang seiring kebutuhan bisnis yang makin kompleks. Jadi ini bukan sesuatu yang statis, ini dinamis dan terus berevolusi. Sekarang kita lihat dulu gambaran besarnya apa yang disebut General Framework of Big Data Analytics. Kalau digambarkan secara alur, prosesnya itu kira-kira begini. Pertama, ada big data source, yaitu sumber datanya bisa dari internal perusahaan, bisa dari eksternal, dengan berbagai format dan lokasi yang berbeda. Data mentah itu kemudian masuk ke tahap transformasi. Di sini ada proses yang namanya ETL, ada middleware, ada data warehouse. Intinya data yang berantakan dibersihkan dan dirapikan dulu. Setelah itu data yang udah bersih masuk ke platform dan tools big data kayak Hadoop, Spark, Hive, dan kawan-kawannya. Dan akhirnya outputnya digunakan untuk analitik, bisa berupa query, laporan, OLAP, sampai data mining. Jadi alurnya logis banget, masuk, bersihkan, proses, analisis simple di konsep tapi kompleks di eksekusi. Nah, sekarang kita bahas framework-framework yang paling banyak dipakai saat ini. Saya bakal jelasin yang paling penting ya. Yang pertama, Apache Hadoop. Ini adalah kakeknya framework Big Data, diciptakan di Yahoo oleh Doug Cotting dan Mike Cavarella pada tahun 2005. Dan sampai sekarang masih sangat relevan. Hadoop punya 4 komponen utama. Yang pertama ada HDFS, sistem penyimpanan file terdistribusi. Jadi data disebar ke banyak komputer sekaligus. Kedua, ada Yarn yang tugasnya mengatur dan memonitor sumber daya di klaster. Ketiga, ada MapReduce. Ini yang memungkinkan komputasi dilakukan secara paralel di banyak mesin sekaligus. Dan keempat ada Hadoop Common yang menyediakan library Java sebagai fondasi semua modul tadi. Keren kan? Dengan Hadoop kamu bisa proses data yang ukurannya ratusan terabyte bahkan petabyte. Yang kedua ada Apache Spark. Kalau Hadoop itu kuat, Spark itu cepat. Spark dirancang untuk memproses data secara real time. Jadi kalau kamu butuh analisis streaming data, misalkan monitoring transaksi fraud secara langsung, Spark adalah jawabannya. Spark juga mendukung machine learning dan pemrosesan grafik. Yang ketiga teknologi NoSQL. Ini bukan satu tool, tapi kategori teknologi. Contohnya MongoDB, Cassandra, Hubase, NoSQL populer karena bisa di-scaling secara horizontal. Artinya kalau data makin besar, tinggal tambah server baru tanpa perlu redesign seluruh sistemnya. Yang keempat ada Apache Kafka. Nah, kalau kamu dengar istilah data streaming, Kafka hampir selalu ada di sana. Kafka adalah platform yang memungkinkan transfer data secara real time dalam skala besar. Misalnya, data dari jutaan pengguna Gojek atau Tokopedia yang mengalir setiap detik, Kafka yang nanganin itu. Dan yang kelima ada Apache Flink dan Apache Beam. Flink itu milik Spark, tapi punya keunggulan di pemrosesan data batch dan streaming yang lebih efisien. Sementara Beam itu unik. Kamu nulis codingnya sekali tapi bisa dijalankan di berbagai platform, baik itu Flink, Spark, atau Google Cloud Data Flow. Jadi lebih fleksibel. Oke, sekarang saya mau bahas dua konsep yang sering muncul dalam framework Big Data tapi kadang disepelekan.
ETL, dan middleware. ETL itu singkatan dari extract, transform, dan load. Ini adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori pusat, yaitu data warehouse. Prosesnya ada 3 tahap. Ekstrak, ambil data dari berbagai sumber kayak SQL Server, XML, dan flat files. Ada transform, ini tahap paling krusial di mana data dibersihkan dan distandarisasi. Ada filtering, cleaning, format, joining data yang serupa, splitting data yang berbeda, sampai sorting. Load, data yang udah bersih dan rapi lalu dimuat ke data warehouse, siap untuk dianalisis. Sementara middleware itu bisa diibaratkan sebagai jembatan antar sistem. Dia yang memastikan aplikasi satu bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain atau antara aplikasi dengan database. Tanpa middleware, sistem-sistem yang berbeda itu bakal jalan sendiri-sendiri tanpa bisa saling terhubung. Dua konsep ini kelihatannya sepele, tapi kenyataannya mereka adalah fondasi yang membuat seluruh ekosistem big data bisa bekerja dengan mulus. Jadi, kalau saya simpulkan, framework big data itu bukan cuma soal teknologi yang canggih. Ini soal bagaimana kita membangun infrastruktur yang tepat untuk mengolah data dalam skala besar secara efisien dan bermakna bagi bisnis. Dari Hadoop yang jadi fondasi, Spark yang ngasih kecepatan, Kafka yang handle streaming, sampai ETL yang memastikan data kita bersih dan siap pakai. Semua ini bekerja bersama-sama. Buat kalian yang tertarik di bidang data, mempelajari framework ini adalah investasi yang worth it banget. Oke, segitu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.